1. Mudharabah dan qismah merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan pembagian harta atau pembagian keuntungan. Lalu apa perbedaan di antara keduanya? Nah, mudharabah ini merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana pihak pertama itu sebagai penyandang dana atau shahibul mal, sedangkan pihak kedua sebagai pengusaha. Nah, di mana segala modal ini diberikan oleh shahibul mal dan kerugiannya itu ditanggung oleh shahibul mal, sedangkan keuntungannya itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ini berbeda dengan qismah, di mana kedua belah pihak itu merupakan pemilik modal dan keuntungannya itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Misalnya ada rumah warung, rumah makan. Nah, rumah makan ini milik kedua belah pihak, untuk kemudian kerugian dan keuntungan itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Mungkin itu sependek pengetahuan kami, semoga dipahami. Kemudian pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, bagaimana hukum menjual pupuk dari kotoran hewan, di mana kotoran hewan itu najis, bahkan ada yang haram. Jadi di dalam makalah kami telah disebutkan bahwasanya salah satu syarat dari barang yang diperjualbelikan yaitu terhindar dari najis. Nah, adapun hukum dari menjual pupuk yang berasal dari kotoran hewan ini merupakan persoalan ikhtilafiyah dan para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Adapun keharaman dari menjual pupuk dari kotoran hewan ini, yang pertama itu dari pendapatnya Imam Syafi'i yang melarang secara mutlak menjual pupuk dari kotoran hewan, baik itu dari kotoran hewan yang halal untuk dimakan seperti sapi, ayam, kambing dan lain sebagainya, maupun yang haram dimakan seperti babi, anjing dan lain sebagainya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah ini sesuai dengan pendapat Imam Syahid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, yang mengatakan bahwa di antara syarat sahnya jual beli itu harus benda yang diperjualbelikan itu harus terhindar dari najis atau suci, dan tidak sah kalau bendanya itu najis. Kemudian adapun ulama yang memperbolehkan jual beli kotoran hewan itu yaitu pendapat Imam Hanafi, di mana dengan alasan bahwa telah ada kesepakatan pendapat para ulama terkemuka pada setiap masa atas bolehnya menjual kotoran binatang dan tidak ada yang membantah. Kemudian kotoran binatang ini bila dimanfaatkan boleh dijual seperti benda-benda yang lain. Jadi Imam Hanafi itu berpendapat bahwa kotoran hewan ini boleh saja diperjualbelikan karena adanya unsur kemanfaatan dalam benda tersebut. Kemudian Imam Ash-Sha'ani dalam kitabnya Subulus Salam itu berpendapat bahwa ulama memperbolehkan menjual pupuk dari kotoran hewan. Adapun jika bertanya mengenai pendapat kami, maka kami lebih cenderung atas kebolehan dari jual beli kotoran hewan ini, karena unsur kesucian dari jual beli itu tidak seperti kotoran hewan ini. Maksudnya itu jual beli yang diharamkan, kotoran hewan ini tidak seperti pengharaman jual beli barang yang memang diharamkan seperti jual beli anjing, babi dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana hukum jika kita membeli barang di Shopee kemudian kita menjualnya kembali barang di Shopee tersebut. Jadi hukumnya itu boleh-boleh saja sependek pengetahuan kami, akan tetapi syaratnya itu harus menjadi milik kita. Jadi itu barangnya itu harus bukan barang milik penjual Shopee A
kemudian barang itu memang belum ada di kita baru kita jual kembali, itu tidak boleh, karena itu bukan merupakan hak milik kita. Jadi kalau misalnya kita mau menjual barang itu lagi di Shopee, maka boleh saja ketika barang itu sudah kita pesan, kemudian sudah sampai ke kita, kemudian kita memperjualkannya kembali di Shopee, itu boleh-boleh saja menurut kami. Mungkin itu saja sependek pengetahuan kami, semoga dipahami. Jika tidak, silahkan dipertanyakan kembali. Sekian, semoga dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan ketiga dari kelompok 4, yaitu bagaimana hukum jual beli kulit binatang yang tidak halal dimakan seperti ular, macan dan sebagainya. Kemudian apabila hukumnya haram, apakah ada jalan yang membolehkannya? Yaitu jawabannya yaitu menjual belikan kulit binatang yang tidak halal dimakan sebelum disamak itu hukumnya tidak sah, karena kulit tersebut masih najis kecuali dengan cara pemindahan tangan dari ketentuan yang mana ketentuan itu tidak dimaksud secara khusus. Kemudian pertanyaan dari kelompok 5, dalam makalah disebutkan bahwa salah satu rukun dari jual beli yaitu adanya nilai tukar pengganti barang. Pertanyaannya mereka kemudian yaitu uang elektronik seperti Bitcoin atau kripto masuk ke dalam alat tukar apakah masuk sebagai alat tukar sesuai dengan Pranata Fikih Muamalah, dan bagaimana hukum transaksi jual beli dengan uang elektronik dalam perspektif Pranata Fikih Muamalah. Nah, mata uang Bitcoin ini merupakan salah satu jenis dari cryptocurrency, yaitu mata uang digital, di mana mata uang ini tidak seperti yang beredar, bukan mata uang kertas ataupun mata uang logam, di mana mata uang digital ini nilainya itu tergantung dari tren, spekulasinya itu untung-untungan. Misalnya yang paling karena pada zaman sekarang ini sangat ramai orang yang meminati Bitcoin, maka nilai dari kepingan Bitcoin ini jumlahnya naik. Kemudian dari artikel yang saya dapat itu pada bulan Oktober itu nilai dari satu kepingan Bitcoin jika dirupiahkan itu mencapai 700 jutaan. Nah, jadi ini tuh tergantung dari untung-untungan, tergantung tren. Misalnya banyak orang yang meminati Bitcoin, maka nilainya itu bakalan tinggi. Begitupun sebaliknya. Nah, mengenai hukum dari Bitcoin ini, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai hukum dari Bitcoin ataupun cryptocurrency, di mana salah satu jenisnya itu Bitcoin. Nah, kripto sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung unsur gharar, yaitu adanya ketidakjelasan yang menyebabkan adanya spekulasi untung-untungan baik pada barang maupun harga barang. Dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7, kemudian Peraturan BI Nomor 17 Tahun 2015. Kemudian apabila cryptocurrency ini sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, kemudian hak milik dan bisa diserahkan kepada penjual dan pembeli. Adapun kebolehan cryptocurrency itu boleh apabila sebagai komoditi atau aset yang berbasis kepada underlying atau manfaat yang jelas hukumnya, maka ini boleh-boleh saja. Akan tetapi menurut Buya Hamka, Bitcoin ini yang merupakan salah satu jenis dari cryptocurrency itu hukumnya haram, dan kita sebagai umat Islam itu sebaiknya menghindari hal-hal yang seperti ini, karena hal-hal seperti ini itu masih diperdebatkan dan tidak jelas nilainya itu seperti apa Bitcoin ini. Tapi kalau misalnya memang ada manfaatnya ya silahkan, tapi menurut yang kami dapat, kami lebih cenderung kepada untuk menghindari keraguan atau syubhat di dalam hukum, maka sebaiknya menghindari.
Dan nilai Bitcoin ini itu labil karena tidak ada ketahanannya sama sekali, dan ini sangat bertentangan dengan mata uang yang biasa digunakan sebagai acuan harga karena sangat tergantung kepada tren di komunitasnya. Kemudian pertanyaannya yang kedua yaitu bagaimana hukum transaksi jual beli dengan uang elektronik dalam perspektif Pranata Fikih Muamalah. Jadi yang kami simpulkan itu uang elektronik yang bisa dijadikan sebagai transaksi jual beli itu seperti GoPay, kemudian Shopee itu bisa saja karena nilainya itu tetap tidak seperti Bitcoin yang labil sesuai dengan tren di komunitasnya. Mungkin itu saja sependek pengetahuan kami, semoga dipahami, dan jika tidak saya silahkan untuk bertanya kembali. Jika kami tidak mampu untuk menjawabnya, kami akan menyerahkannya kepada Ustadz. Karena mengenai Bitcoin dan cryptocurrency ini kami pun tidak terlalu paham mengenai cara kerja dari cryptocurrency ini. Sekian, semoga dipahami. Kemudian pertanyaan kelima dari kelompok 6 yaitu perihal jual beli tidak sah dan apakah ada dampak dalam kehidupan jika misal kita melakukan jual beli tidak sah. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa rukun syarat. Kemudian apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi haram atau tidak sah. Ada pula jual beli yang tidak sah karena kurangnya syarat rukun, yakni jual beli yang belum jelas barangnya, seperti jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan, yang tidak ditahu apakah anak tersebut hidup atau mati. Kemudian juga jual beli benda najis seperti minuman keras, babi dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa dampak jika melakukan jual beli yang tidak sah? Kita kembali ke individu masing-masing. Jika ada yang keberatan dari salah satu keduanya, maka itu menjadi problem. Tapi jika keduanya aman-aman saja, maka tidak ada apa-apa. Kemudian pertanyaan ke-6 dari kelompok 7 yaitu di antara semua akad perbankan syariah, apa yang paling sering digunakan di dunia perbankan dan akad mana yang paling menguntungkan? Jawabannya itu akad mudharabah, karena akad mudharabah ini merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dan paling banyak diminati. Dikarenakan kemudahan sistem dan teknik penghitungannya yang mampu dipahami dengan baik oleh nasabah maupun pihak bank, dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian pertanyaan ke-6 dari kelompok 7 yaitu di antara semua akad perbankan syariah, apa yang paling sering digunakan di dunia perbankan dan akad mana yang paling menguntungkan? Jawabannya itu akad mudharabah, karena akad mudharabah ini merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dan paling banyak diminati. Dikarenakan kemudahan sistem dan teknik penghitungannya yang mampu dipahami dengan baik oleh nasabah maupun pihak bank, dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Baik, kemudian pertanyaan dari saudari Alda dari kelompok 8. Soalnya yaitu, jika ijab kabul adalah hukum jual beli, lantas apakah pernikahan dalam Islam merupakan transaksi? Baik, jadi jawabannya ialah titik persamaan pernikahan dan perdagangan transaksi adalah butuh keridaan yang diwakili ijab dan kabul. Tapi rasanya kurang pas apabila dikatakan pernikahan adalah transaksi hanya karena keduanya diisyaratkan ijab dan kabul di dalamnya, dan hakikat keduanya jauh berbeda. Pada transaksi perpindahan yang terjadi adalah kepemilikan, sementara dalam pernikahan yang terjadi adalah perpindahan pertanggungjawaban. Seorang ayah atau wali yang lain tidak lagi menjadi penanggung jawab utama perempuan ini, karena pertanggungjawaban utamanya sudah berpindah menjadi kewajiban suaminya.
Suaminya lah yang bertanggung jawab menafkahi, mendidik, merawat, dan sebagainya. Ini tidak sama dengan suami beli istri. Barang dagangan tidak dinafkahi, tidak dididik, yang terpenting tidak diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Jadi, sebagai kesimpulannya ialah tidak selalu yang ada ijab kabulnya itu dinamakan sebagai transaksi, karena ijab kabul ini lebih ke syarat akad, yaitu perjanjian, dan akad sendiri tidak sebatas jual beli. Wallahu a'lam. Baik, kemudian pertanyaan dari hamba Allah dari kelompok 10, yaitu soalnya, biasa ditemukan seorang menitipkan barangnya ke sebuah toko untuk dijualkan, dan pemilik toko membayar yang dititipkan sebanyak yang berhasil dia jual saja. Akad apa yang digunakan oleh pedagang model jual beli seperti itu, dan apakah dalam agama diperbolehkan? Baik, saya akan menjawabnya. Untuk model tersebut dikatakan sebagai akad wadiah, yang artinya meninggalkan atau menitipkan barang pada orang lain yang sanggup menjaga titipan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain tanpa niat untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun dari barang yang dititipkan. Kemudian apabila dikaitkan dengan agama, untuk hal ini boleh-boleh saja, karena akad wadiah itu hukumnya mubah atau diperbolehkan dalam Islam, dan apabila telah memenuhi syarat-syarat wadiah yang telah ditentukan. Sebagaimana dalilnya yang berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tunaikanlah amanah titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian hal di atas juga merupakan akad tabarruat, yang artinya saling menolong, membantu antar manusia tanpa memperoleh keuntungan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yustika dari kelompok 11, yaitu soalnya, dalam makalah disebutkan asas-asas fikih muamalah, itu ada beberapa. Dua di antaranya yakni asas pemerataan dan asas adamul gurur. Nah, pertanyaan saya, mungkin pemakalah bisa menjelaskan kembali maksud dari asas-asas tersebut dan memberikan contoh-contohnya. Baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama ialah asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata. Oleh karenanya, persyaratan zakat, infak, dan sedekah yang harus dilaksanakan. Asas ini merupakan pelaksanaan firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7, yang berbunyi, yang artinya harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, dan kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Jadi contoh dari asas ini ialah merupakan asas lain dari pembagian harta dalam sistem kewarisan Islam. Dalam pembagian harta, Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Kemudian yang kedua ialah asas adamul gurur. Berarti bahwa setiap bentuk muamalah salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak lainnya dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Jadi contoh dari asas adamul gurur ini pada sosial politik ialah contohnya seperti penipuan online. Hal tersebut bisa berupa penipuan agar memberikan detail pribadi kita secara online dengan munculnya sebuah iklan yang memberikan
yang memberitahu bahwa Anda telah memenangkan sesuatu dan meminta detail kartu Anda untuk membayar pengiriman tersebut. Kemudian Anda tidak akan pernah menerima apapun, tetapi akan mulai memperhatikan transaksi aneh yang datang dari rekening bank Anda. Kemudian pertanyaan dari kelompok 12. Bagaimana menurut pemakala mengenai jual beli online atau e-commerce yang marak pada zaman sekarang ini? Apakah hukumnya? Mohon dijelaskan. Nah, apabila kita berbicara mengenai jual beli online atau e-commerce, maka yang terlintas di dalam pikiran kita yaitu jual beli internet melalui internet. Nah, ada beberapa karakteristiknya, yaitu adanya transaksi jual beli, kemudian adanya pertukaran barang, jasa ataupun informasi, kemudian internet merupakan media dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Nah, yang membedakan antara jual beli online dengan jual beli pada umumnya yaitu perbedaan akad dan medianya. Nah, di dalam Islam transaksi jual beli itu dijelaskan bahwa transaksi yang bersifat fisik dengan menghadirkan bendanya secara langsung, ataupun jika tidak bisa menghadirkan bendanya secara langsung maka harus jelas benda tersebut atau barang yang diperjualbelikan tersebut, bagaimana kadarnya, jenisnya, warnanya, ukurannya, dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari adanya unsur penipuan yang diharamkan di dalam Islam seperti jual beli gharar. Nah, apabila kita melihat jual beli online itu telah memenuhi rukun dari jual beli, di mana ada muakidain, orang yang melakukan transaksi penjual dan pembeli, kemudian barang diperjualbelikan, kemudian akad atau ijab dan qabul, kemudian alat tukar barang atau uang dan yang sejenis dengan itu. Nah, hal ini jika kita melihatnya maka tentu saja jual beli online itu dibolehkan di dalam Islam. Nah, adapun ketika barang itu dibayar terlebih dahulu kemudian baru diserah terimakan pada waktu yang telah ditentukan pada saat akad, maka itu sama dengan jual beli salam, di mana barang tersebut dibayar secara kontan, kemudian barang tersebut datang kemudian sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Nah, akad itu sebenarnya yang menjadi perhitungan adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya, di mana substansinya itu adanya keridoan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli mengenai barang yang diperjualbelikan. Kemudian olehnya hukum jual beli online ini boleh, tetapi hukum jual beli online ini bisa berubah apabila sistemnya haram, yaitu menggunakan money gambling atau sebab money gambling ini merupakan judi dan itu merupakan hal yang haram. Kemudian barang atau jasa yang diperjualbelikan ini merupakan barang yang diharamkan. Kemudian melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan. Kemudian hal lain yang tidak membawa kemanfaatan akan tetapi membawa kemudaratan. Jadi itu menurut kami. Jadi kesimpulannya jual beli online itu boleh. Terima kasih, semoga dipahami.